Arsenal dikalahkan Al Nassr dalam pemburuan Laporte. Keinginan Arsenal untuk boyong Aymeric Laporte tampaknya akan gagal. Karena Man City malah sudah mencapai kesepakatan dengan Al Nassr untuk melegonya ke Arab Saudi. City lebih suka melego Laporte ke tim di luar Inggris. Pada akhirnya, The Citizen dan Al Nassr sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Laporte. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Nantinya, Laporte dibayar $20 juta per musim. Sementara City akan mendapat masukan €30 juta. Marco Verratti semakin dekat merapat ke Al Ahly. PSG sebentar lagi akan kehilangan satu pemainnya. Marco Verratti disebut-sebut semakin dekat merapat ke Al Ahly. Komunikasi antara Verratti dan Al Ahly sudah dimulai. Hasilnya lumayan bagus. Verratti telah setuju kontrak yang diajukan oleh Al Ahly. Meskipun belum bocor informasi soal nilai dan durasinya. Sekalipun begitu, Al Ahly masih harus mencari cara untuk memboyong Verratti keluar dari Parc des Princes. Pasalnya, sang pemain masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Tawaran pertama PSG untuk Randal Kolo Muani ditolak. Tidak mudah bagi PSG mendatangkan Randal Kolo Muani. Tawaran pertama yang diberikan kepada Eintracht Frankfurt masih ditolak. PSG sudah menaikkan tawaran formal pertama mereka kepada Frankfurt. Proposal penawarannya senilai €65 juta. Jumlah itu lebih kecil daripada permintaan dari Frankfurt. Bahkan lebih kecil dari harga pasarannya di kisaran €80 juta. Sebelumnya dikabarkan Frankfurt baru mau melepas sang pemain di harga €93,3 juta. Artinya masih ada perbedaan harga yang cukup jauh. Deal AC Milan raih kesepakatan dengan Platense untuk Marco Pellegrino. AC Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Platense untuk boyong bek muda mereka, yaitu Marco Pellegrino. Kabarnya, Platense siap melepas Marco Pellegrino dengan harga sebesar €3 juta. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Sang bek nantinya akan mendapat kontrak hingga tahun 2028 di AC Milan. Chelsea berpotensi kehilangan sponsor jersey mereka. Kabar kurang baik datang untuk Chelsea yang berpotensi kehilangan sponsor baru untuk jersey mereka musim ini. Mereka sedang mencari sponsor baru untuk jersey mereka. Dan mereka temukan di sponsor baru bernama Infinite Athlete. Sialnya bagi Chelsea, perusahaan yang baru menjadi sponsor baru Chelsea itu kini sedang diinvestigasi oleh pihak Premier League. Alasannya, perusahaan itu baru berdiri paling tidak 1 minggu sebelum mereka melakukan kesepakatan dengan Chelsea. Pihak Premier League merasa ada yang kurang beres dengan perusahaan Infinite Athlete, dan mereka berpotensi melanggar peraturan fair market value. Barcelona berencana bajak Leroy Sane dari Bayern Munich di musim panas 2024. Bayern Munich harus lebih waspada terhadap manuver transfer dari Barcelona. Karena kabarnya, Barca akan berusaha memboyong Leroy Sane di musim panas 2024 mendatang. Barcelona akan menjadikan Leroy Sane sebagai target transfer utama di musim panas tahun depan. Klaim itu didasari oleh sikap Sane yang tak akan buat keputusan apapun mengenai masa depannya hingga tahun 2024. Atau saat kontraknya bersama Munchen hanya memisahkan 1 tahun. Bahkan Guardiola masih dibuat terkejut oleh skuad Man City. Manchester City harus melewati laga alot selama 90 menit untuk mengalahkan Newcastle dengan skor tipis 1-0. Pertandingan di atas stadium berjalan tidak mudah. Memang skuad Guardiola unggul segalanya. Tapi jelas terlihat bahwa Newcastle bukanlah lawan yang dianggap enteng. Sebelum laga ini pun, Guardiola mengakui bahwa timnya sedang tak dalam kondisi terbaik. Kini, setelah meraih kemenangan, dia melakukan pujian untuk para pemain. Kemenangan atas Newcastle kali ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah pembuktian mentalitas juara skuad Man City. Mereka tak dalam kondisi prima, tapi masih bisa menang. Menolak hengkang, Aaron Wan-Bissaka pilih bersaing dengan Diogo Dalot.
Aaron Wan-Bissaka secara tidak langsung menyiratkan ingin bertahan di Manchester United. Pemain berposisi bek kanan ini memilih bersaing dengan Diogo Dalot. Di awal musim ini, Wan-Bissaka jadi pilihan utama dari MU. Ia bermain sejak menit awal dalam 2 laga pertama, namun digantikan Dalot di saat kalah melawan Tottenham. Terkait dengan kesempatannya bermain di laga-laga selanjutnya, Wan-Bissaka tidak risau. Dia bertekad untuk bersaing merebutkan posisi inti dengan Dalot. Persaingan itu diharapkan Wan-Bissaka menjaga standar terbaik bagi dirinya dan Dalot. Sebab mereka tak boleh menurunkan penampilannya jika ingin mendapatkan posisi inti. Minat klub Arab Saudi bisa bikin Barcelona gagal gaet Joao Cancelo. Barcelona berpotensi menghadapi persaingan dengan tim Arab Saudi dalam upaya mereka mendatangkan bek kanan Man City Joao Cancelo pada transfer musim panas kali ini. Barcelona telah menolak untuk negosiasi dengan Man City secara langsung, dan mereka bersedia untuk membiarkan negosiasi ditangani oleh agen Jorge Mendes yang bernegosiasi untuk mewakili mereka. Meski begitu, Barca perlu menyelesaikan segera mungkin, karena City sebelumnya telah berurusan dengan tim Arab Saudi. Lupa tugas, Szoboszlai pun kena omelan Klopp. Liverpool berjuang keras mengamankan 3 poin saat menghadapi Bournemouth. Dominic Szoboszlai mengaku sering lupa tugasnya sampai diteriaki sang manajer. Mengamankan 3 poin dengan 10 orang niscaya juga bukan tugas mudah. Dominic Szoboszlai menjadi pemain yang harus berkorban untuk mengawal pertahanan sebagai pemain nomor 6. Masalahnya, ia kerap lupa dan terlalu bernafsu ikut maju menyerang, seperti saat timnya masih bermain dengan 10 orang. Alhasil, beberapa kali ia pun diteriaki oleh Jurgen Klopp dari tepi lapangan. Dani Olmo tepis rumor keterkaitannya dengan Man City. Gelandang RB Leipzig, Dani Olmo akhirnya buka suara terkait rumor yang mengkaitkannya dengan skuad Man City. Dikabarkan Fabrizio Romano, Olmo dengan tegas menepis rumor yang mengkaitkannya dengan skuad Man City di Premier League. Sang gelandang sendiri mengaku dirinya benar-benar berkonsentrasi penuh pada skuad RB Leipzig di Bundesliga. Target Olmo dengan Leipzig dikabarkan adalah untuk mendapatkan Piala UCL dan juga trofi Bundesliga. Lukaku sulit cari tim baru. Romelu Lukaku masih kesulitan mencari tim baru jelang ditutupnya bursa transfer musim panas 2023. Lukaku yang suka cari gara-gara akhirnya kena imbasnya. Pemain Belgia itu kini sulit mencari tim baru, dikarenakan Chelsea tak masukkannya ke dalam skema tim di musim ini. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, membenarkan hal itu. Sang manajer belum bisa memastikan kemana Lukaku akan berlabuh. Yang jelas, rencana klub untuk mendapatnya sudah sangat jelas. Hanya saja belum ada kesepakatan yang tercapai.